Dia dalam bahasa Jepang itu ada kare atau kanojo. Bedanya apa? Kalau kare adalah dia yang kita maksud itu adalah laki-laki. Kalau kanojo, kalau yang perempuan. Minasan konnichiwa, Kimura desu. Nah, di video-video sebelumnya kita udah selesai kan bahas tentang hiragana dan katakana. Mudah-mudahan kalian semua ngerti ya setelah nonton video-video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton, nih aku kasih linknya. Oke? Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang kata ganti orang. Nah, apa itu kata ganti orang? Ya, saya, aku, kamu, dia, dan lain-lain. Nah, udah mulai seru nih belajar tentang bahasa Jepangnya, ya kan? Jadi kalian bisa bedain watashi, boku, anohito, kare, kanojo, dan lain-lain. Kalian udah siap? Sudah. Ja, hajimashou! Oke, kita mulai dari kata ganti orang pertama. Kata ganti orang formasinya gini ya. Aku, kata ganti orang pertama. Minasan, kata ganti orang kedua. Kalau aku tunjuk ke samping adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Oke, dimulai dari kata ganti orang pertama tunggal. Siapa itu kata ganti orang pertama tunggal? Saya, aku, dan gue. Jadi saya, aku, dan gue adalah kata ganti orang pertama tunggal. Kita mulai dari yang paling sopan ke yang kurang sopan. Yang paling sopan adalah saya. Nah, saya dalam bahasa Jepang itu adalah watashi. Watashi. Jadi watashi ini dipakai ketika kalau kita ngomong sama orang yang sangat kita hormati. Mungkin kalau kita ngomong sama presiden, sama kaisar, sama bos juga mungkin. Pokoknya sama orang yang sangat kita hormati, kita pakai watashi. Oke, di bawahnya watashi ada watashi. Watashi. Nah, watashi ini yang umum dipakai ya. Jadi kalau mau bilang saya dalam bahasa Jepang, umumnya pakai watashi. Watashi ini dipakai ketika kita ngomong sama orang yang sangat kita hormati juga. Terus atau sama orang yang kita nggak kenal, orang yang kita nggak akrab banget sama orang itu, sama bos, ya kan, sama atasan. Pokoknya intinya kita menghormati orang itulah, ya kan. Sama orang yang kita ketemu di jalan itu juga kita pakai watashi aja. Oke, setelah saya di bawahnya ada aku. Aku dalam bahasa Jepang itu adalah boku. Boku atau atashi. Bedanya apa? Kalau boku adalah untuk cowok, kalau atashi kalau cewek. Boku dan atashi ini dipakai ketika kalau kita ngomong sama orang yang udah kita akrab, kita kenal, ya lumayan lah, lumayan dekat, lumayan akrab, kita pakai boku, itu aman. Terus di bawahnya aku ada gue. Bahasa Jepangnya adalah ore. Ore, tapi ore ini cuma dipakai sama laki-laki. Jadi perempuan nggak bilang ore ya. Perempuan cukup atashi tadi. Kalau nggak watashi atau atashi. Nah, itu buat cewek. Nah, ore ini dipakai ketika kita ngomong sama orang yang udah akrab banget sama kita. Kita cengin dia cengin kita, sama-sama cengin dan nggak ada masalah gitu. Jadi udah kenal banget gitu. Kita bisa pakai ore. Selanjutnya kita masuk ke kata ganti orang pertama yang jamak. Kata ganti orang pertama yang jamak. Siapa itu kata ganti orang pertama jamak? Kami atau kita. Kami atau kita. Itu kata ganti orang pertama yang jamak. Untuk menjadikan bentuk jamak, kita tinggal nambahin kata tachi atau ra di belakang bentuk tunggal tadi. Jadinya bentuknya watashi tachi, watashi tachi, boku tachi, bokura, atashi tachi, ore tachi. Nah, itu dia bentuknya. Oke, lanjut kita masuk ke yang nomor 2. Kata ganti orang kedua tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal siapa itu? Kata ganti orang kedua tunggal itu adalah Anda, kamu, kau, engkau, atau lo. Itu kata ganti orang kedua yang tunggal. Nah, kita mulai dari urutan yang paling sopan ke yang kurang sopan. Yang paling sopan adalah Anda.
Nah, anda dalam bahasa Jepang itu adalah anata. Sebenarnya anata itu juga bisa diartikan kamu sih, tergantung hubungan kita sama orang itu. Kalau hubungannya benar-benar nggak akrab, anata itu artinya anda. Kalau hubungan kita dengan orang itu lumayan akrab, bisa diartikan kamu. Jadi anata ini yang umum dipakai untuk menyatakan anda. Ya, dipakai ketika kita ngomong sama orang yang kita hormati, terus kita nggak terlalu akrab sama orang itu, orang yang baru dikenal lah. Pokoknya intinya kita masih menghormati orang. Kita menghormati orang itu, nah kita pakai kata anata untuk bilang anda. Oke, di bawah anda yaitu kamu. Kamu dalam bahasa Jepangnya adalah kimi. Kimi ini dipakai ketika kita ngomong sama orang yang umurnya di bawah kita, atau di kantor misalnya sama bawahan kita ngomong pakai kimi. Tapi misalnya nih, kalau umurnya memang di bawah kita, tapi kita nggak terlalu akrab sama orang itu, mending kita pakai anata aja, yang lebih aman ya, biar orangnya nggak ngerasa kita nggak sopan atau kurang sopan. Jadi kita pakai anata aja. Oke, di bawahnya kamu ada kau, engkau, dan lo. Dan ini yang kurang sopan ya. Jadi bahasa Jepangnya itu ada omae. Omae ini dipakai ketika kita ngomong sama orang yang umurnya di bawah kita atau jabatannya di bawah kita, terus dia juga akrab banget sama kita. Kita bisa pakai omae ini. Kalau kita nggak akrab ya mending pakai kimi tadi aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata ganti orang kedua yang jamak. Siapa itu kata ganti orang kedua jamak? Anda sekalian atau kalian. Nah, kita mulai dari Anda sekalian. Untuk menjadikan bentuk jamak, kita tinggal nambahin kata gata atau tachi atau ra di belakang bentuk tunggal tadi. Untuk menyatakan Anda sekalian, kita tinggal nambahin kata gata di belakang bentuk tunggal tadi. Biasanya dihubungkan dengan kata anatagata. Anatagata artinya Anda sekalian. Nah, ini yang paling sopan ya, Anda sekalian berarti kan sopan ya. Terus di bawah Anda sekalian ada kalian. Nah, untuk bilang kalian, kita tinggal tambahin kata tachi atau ra di belakangnya. Jadi bentuknya itu ada anata tachi, terus kimi tachi, omae tachi. Terus kalau yang bentuk ra jadinya omae ra. Biasanya sih omae ra sih yang paling umum ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Kata ganti orang ketiga tunggal. Siapa itu kata ganti orang ketiga tunggal? Dia, cuma dia sih. Dia dalam bahasa Jepang itu ada kare atau kanojo. Bedanya apa? Kalau kare adalah dia yang kita maksud itu adalah laki-laki. Kalau kanojo, kalau yang perempuan. Nah, kita masuk ke kata ganti orang ketiga yang jamak. Siapa itu kata ganti orang ketiga jamak? Mereka doang. Dan untuk menjadikan bentuk jamaknya, kita tinggal tambahin persis seperti di kata ganti kedua orang jamak tadi. Kita tinggal tambahin kata gata, tachi, atau ra di belakang bentuk tunggalnya. Jadinya kare tachi atau kanojo tachi. Terus ada juga karera, kanojora, seperti itu. Nah, gimana? Makin seru kan pelajaran bahasa Jepangnya kalau udah belajar kata ganti orang? Kedepannya makin seru lagi nih. Karena sebentar lagi kalian bisa bikin kalimat sederhana dalam bahasa Jepang. Kalau kalian suka dengan bahasa Jepang, jangan lupa subscribe channel ini. Like, share, komen di setiap videonya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang juga suka dengan bahasa Jepang. Mite itadaite arigatou gozaimashita. Mata ne.